Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat bunda yang senantiasa dirahmati oleh Allah, 90% klien yang berkonsultasi dengan saya karena diselingkuhi suami, nah ini biasanya datang berkonsultasi ketika perselingkuhan suaminya ini sudah di taraf yang cukup parah, emosian, kasar, suka nyala-nyalain istri, nggak mau ngaku salah, mojokin istri, dan sebagainya. Ya memang sering juga ada indikasi si suami ini terkena pengaruh negatif dari pelakor, baik dalam bentuk hasutan, bisikan, rayuan, atau bahkan lewat energi negatif, ya entah itu berupa guna-guna, susuk, pelet, sihir tafrik, dan sebagainya. Nah mungkin sahabat bunda di rumah yang pernah mengalami atau sedang mengalami fase ini ya pasti merasa, aduh, kapan ya si suamiku ini sadar? Kenapa ya aku kok harus mengalami ujian seberat ini? Dan sebagainya. Bunda yang pernah mengalami pasti tahu gimana rasanya. Bahkan mungkin bunda bertanya, kapan sih suamiku ini putus dari pelakor, bun? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka saya perlu jelaskan dulu gimana proses perselingkuhan suami ini terjadi. Karena tidak ada perselingkuhan yang langsung terjadi dalam waktu semalam. Ya pasti ada prosesnya. Makanya dalam Al-Quran itu redaksinya jangan mendekati zina. Ya, bukan jangan melakukan zina. Karena zina itu butuh proses pendekatan yang cukup panjang. Dan biasanya ini dimulai dari tidak terjaganya pandangan suami. Ingat, laki-laki adalah makhluk visual. Dia mudah terpesona dengan pemandangan yang indah, bunda. Nah, di video-video saya yang dulu, ya saya pernah sampaikan bahwa suami yang selingkuh itu melewati 3 fase. Yang pertama, fase penasaran. Di fase ini biasanya yang terjadi adalah suami bunda hatinya mulai tertarik pada wanita lain. Dan jalur masuk yang pertama yaitu ya lewat tatapan mata. Ya istilahnya dari mata turun ke hati. Nah setelah itu ya mulailah nih ada komunikasi dan ngobrol dengan si wanita lain ini. Sambil ngobrol ya suami melihat wajah si wanita itu dan hatinya di sini mulai tertarik. Kalau sudah begitu bun, ini biasanya auranya itu pelan-pelan akan terkotori oleh kenikmatan memandang dan bicara dengan wanita lain ini. Nah sebenarnya kalau kita kaji dari hadis Rasulullah, peristiwa tertariknya hati suami kepada wanita lain itu adalah fitrah dan naluri yang menandakan bahwa dia ini ya laki-laki normal. Nah Rasulullah bersabda, jika engkau melihat seorang wanita lalu ia memikat hatimu, maka segeralah datangi istrimu. Sesungguhnya istrimu memiliki seluruh hal seperti yang dimiliki oleh wanita itu. Nah artinya setiap laki-laki berpotensi untuk terpikat pada wanita lain. Ya, tinggal bagaimana dia itu menyikapinya. Nah, apakah setelah itu dia pulang ya untuk menemui istrinya, untuk melindungi dirinya dari yang diharamkan, atau malah mendekati wanita yang haram tanpa peduli rambu-rambu syariat? Inilah yang membedakan suami setia dan suami yang selingkuh. Nah, suami yang setia pasti akan berusaha bertahan dari rasa terpikatnya, sedangkan suami peselingkuh ini biasanya menuruti godaan. Oke, kita kembali ke topik tadi pun. Apa sih yang sebenarnya dicari atau dinikmati seorang suami dari wanita lain yang memikat hatinya? Ini sebenarnya hanya satu, yaitu wanita lain ini itu punya unsur kebaruan. Jadi semuanya itu tampak baru, bun. Ya kalau ibarat buku nih, buku baru dibeli, ya bungkusnya pasti terlihat bagus, rapi, apalagi ya covernya ini juga menarik. Maka yang ada di otak suami ada efek dopaminnya, sehingga suami itu merasa bersemangat untuk mendekatinya. Dan inilah yang membuat wanita lain itu tampak lebih hijau. Nah sebenarnya kalau suami masih ada di tahap ini, itu jauh lebih mudah untuk mengembalikan hati suami lagi. Ya kalau, nah ini, kebutuhan ego, mata, dan syahwat suami itu cepat-cepat dipenuhi. Nah tapi sayangnya intensitas pertemuan antara suami dan wanita lain ini itu bisa jadi batu sandungan yang membuat kesetiaannya pelan-pelan luntur. Ini banyak terjadi pada suami yang selingkuh dengan teman kerjanya. Nah ini biasanya suami akan masuk ke fase yang kedua dari perselingkuhannya, yaitu
fase eksplorasi dan koneksi. Kalau suami dan wanita lain tadi itu terjalin komunikasi, terjalin hubungan, apalagi tampaknya si wanita lain ini itu ada sinyal-sinyal positif ke suami bunda. Nah, di sini hati suami bunda itu sudah mulai bergeser dengan cepat ke wanita lain tadi, bun, ke pelakor tadi. Dan mulai dari sinilah pelan-pelan sikap suami itu mulai berubah ke bunda. Ya, dia jadi lebih tertutup, lebih sering menyendiri, dingin dan kurang perhatian. Ya, yang dulunya mau mendengarkan dan memahami bunda, sekarang jadi acuh tak acuh. Dan ini terjadi secara bertahap, bun. Dan lama-lama kalau hubungan antara suami dan wanita yang haram ini tuh makin dekat, maka saya bisa pastikan perubahan di diri suami bunda yang egonya itu malah makin gede, ya makin susah dikasih tahu, ngomongnya itu makin susah dipegang, dan makin jarang di rumah. Nah, apalagi kalau si wanita lain ini itu sudah mengandalkan susuk pemikat, ya itu ya suami malah akan makin parah lagi gejalanya. Ya, dia mungkin bisa lebih kasar nih sama istrinya, suka nyalain istri, nyari-nyari kesalahan istri, dan merasa istri ini gak ada baiknya sama sekali. Ya, gak ada benernya, bun. Dan di fase inilah bunda sebagai istri syah itu akan jadi pihak yang paling dirugikan. Ya, banyak istri yang datang ke saya ketika suami sudah ada di fase yang paling berat ini. Dan sering saya ditanya nih, bun, Bunda Ayu, kapan ya suami saya itu mau putus dengan selingkuhannya? Wah, kalau seperti ini agak susah ya kalau ditanya seperti itu ya, bun. Karena di fase seperti ini, nah ini biasanya suami itu udah ketutup mata batinnya, egonya pun sudah dominan, auranya tuh suram, bun. Sedangkan bunda sendiri di sini kondisinya juga auranya sedang redup, karena rasa sakit hati, kecewanya bunda, marah, dan berbagai emosi negatif lainnya. Jadi semakin bunda itu ngotot nih pengen suami berhenti selingkuh, ya akan makin sulit kalau masih ada di fase ini. Lalu kapan nih, bun, suami bisa putus dari pelakor? Tunggu, nanti ada fase ketiganya nih, bun. Nanti di fase ketiga ini akan ada momen di mana suami bunda akhirnya kembali waras akalnya dan akan mulai terbuka mata batinnya setelah sekian lama berhubungan bersama si pelakor. Nah, tapi ya kembali lagi ya, apakah di fase ini bunda masih kuat bertahan atau tidak? Ya, apakah bunda masih punya daya juang, atau mungkin bunda merasa bahwa udahlah, aku udah gak kuat, lebih baik kayaknya memang pisah aja. Nah, ini saya kembalikan semua ke bunda. Tapi kalau bunda masih ingin memperjuangkan suami seperti klien-klien yang saya bimbing, maka ada caranya tersendiri. Nah, bunda juga bisa ikut bimbingan profesional bersama saya kalau bunda merasa butuh pendampingan. Karena ya di fase kedua ini fase paling menyakitkan buat istri. Dan di sini, bun, itu biasanya bunda memang butuh bimbingan, terutama bimbingan untuk menyegarkan kembali energi aura dan menguatkan rasa tawakalnya sama Allah. Tujuannya, selain membuat bunda lebih kuat secara mental, bunda akan punya energi positif yang cukup, sehingga bunda punya daya tarik yang siap untuk menggiring rasa ketertarikan suami untuk pulang ke bunda. Lalu, apa saja sih yang bisa kita lakukan di fase yang paling sulit ini? Pertama, bun, lepaskan dulu ya ketergantungan bunda pada suami. Jadi apapun yang dilakukan suami, karena dia lagi ada di fase tinggi-tingginya nih egonya, biarin dulu aja. Bunda fokus aja menyembuhkan luka batin bunda. Iya, bun, fokus aja dulu menata ulang kondisi batin bunda, memperbaiki aura bunda, dan mengembalikan kebahagiaan bunda. Karena kuncinya di sini. Jadi bunda harus bisa bahagia tanpa syarat. Nah, baru nih, bun, di titik ini aura bunda akan terpancar lebih positif. Dan aura positif ini nanti bisa bunda jadikan modal ya untuk menarik kembali perhatian suami. Oke, dengan cara apa? Dengan cara komunikasi yang lebih baik, pendekatan sama suami yang lebih ramah, lebih friendly, lebih bersahabat, ya, dengan sentuhan-sentuhan dari bunda dan sebagainya. Nah, ini biasanya di sini saya akan berikan tips
tips khusus dan pendampingan kalau Bunda sudah menjadi klien resmi saya, supaya ikhtiar Bunda di fase ini akan jauh lebih mudah. Katakanlah nih, Bunda sudah menjalani ikhtiar dan bimbingan privat bersama saya melalui fase kedua yang tidak ringan dan banyak tantangan. Tapi Bunda bisa istiqomah menjalankan arahan saya. Nanti akan ada fase ketiga yang menyudahi fase bulan madunya suami dengan pelakor. Ingat, tidak ada bulan madu yang abadi. Ketika fase eksplorasi ini selesai, pelakor ini ya sudah nggak kelihatan baru lagi nih di mata suami Bunda. Jadi suami Bunda akan masuk ke fase logika. Ya, dia akan kembali waras Bun di fase ini. Nah, di saat yang bersamaan, maka pelan-pelan si pelakor juga akan mulai kelihatan belangnya. Ya, akan kelihatan sifat aslinya. Di titik inilah biasanya suami mulai berpikir dan menimbang kembali keputusannya untuk melanjutkan hubungannya dengan si pelakor atau berhenti. Kalau di fase ini Bunda bisa tetap istiqomah sejak awal ya untuk menjadi versi terbaik diri Bunda. Lalu di sini Bunda melakukan kebaikan pada suami tanpa pamrih, ya, servis untuk suami juga ditingkatkan, bahkan sampai bisa membuat suami itu nyaman ngobrol sama Bunda. Nah, itu biasanya suami akan terfikir untuk kembali ke Bunda. Tapi kalau di fase-fase sebelumnya Bunda masih menuruti emosi, terpuruk, aura Bunda nggak dibersihkan, apalagi Bunda ini kepikiran terus gitu sama pelakor, sampai-sampai nggak sempat merawat diri, ya sama aja Bun hasilnya, ya sama-sama zong. Makanya saya tuh selalu menyarankan klien-klien saya yang ada di fase 2 tadi untuk berusaha melakukan yang terbaik. Ya, fokus dengan perbaikan aura mereka, fokus memperbaiki hubungan dengan suami. Ya, ini semua untuk apa? Supaya ketika perselingkuhan suami sudah di fase ketiga, maka Bunda siap untuk menjadi tempat kembali buat suami. Semoga penjelasan saya kali ini bisa diterima ya Bun. Dan saya doakan semoga para sahabat Bunda yang sedang mengalami ujian dalam rumah tangga bisa segera diangkat derajatnya oleh Allah dan dimudahkan ikhtiarnya. Amin. Dan bila Bunda butuh dibimbing secara intensif dan profesional, silahkan Bunda boleh daftar sekarang juga di link yang ada di deskripsi video ini. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.